Di abad 21, pembangunan berkelanjutan telah menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Istilah berkelanjutan telah menjadi hal yang luar biasa demi keberlangsungan anak cucu kita kelak. Istilah pembangunan berkelanjutan telah mencakup seluruh pergeseran paradigma ke pemahaman dunia yang kita tinggali saat ini, di mana kita hidup dan berpijak. Paradigma baru pembangunan berkelanjutan memiliki efek mendasar dan meresap pada cara kita mengelola dan merancang sistem ekonomi di abad ke-21 ini. Karena tata kelola kita akan hal ini akan mempengaruhi semua aspek masa depan kita, baik itu ekonomi, sosial, dan budaya. Film pendek ini akan menjelaskan dan mengeksplorasi transformasi pembangunan berkelanjutan yang sedang berlangsung di dunia saat ini. Struktur ekonomi dunia telah berubah menjadi ekonomi yang berkelanjutan. Kita melaksanakan transmigrasi dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan daripada transmigran, sehingga pendapatannya tersebut akan bisa mencukupi kebutuhan daripada hidupnya, baik daripada kebutuhan pangannya maupun daripada kebutuhan pangan. Di sampingnya itu juga tidak hanya para transmigran, tetapi penduduk asli juga harus bisa meningkatkan pendapatan dengan cara-cara bercocok tanam, sebagaimana saudara-saudara yang baru datang karena telah berpengalaman kemudian meniru. Disinilah akan mendapatkan pula daripada tambahan penghasilan melewati bercocok tanam sesuai apa yang dilakukan oleh para transmigran ini. Kehidupan masyarakat sangatlah tergantung pada kebutuhan makanan sebagai sumber energi dari hasil yang dikonsumsi olehnya. Namun sumber keberlangsungan ini juga mengacu pada lingkungan dari agrobisnis yang dilakukan. Kami berbicara mengenai kombinasi ekosistem alam dan ekonomi manusia dengan apa yang disebut sebagai sistem sosioekologi. Berdasarkan data dari BPS, angka kelaparan atau kemiskinan di Papua terjadi kenaikan sebesar 0,06%. Salah satu program untuk membangun kekuatan pangan dan mengurangi kemiskinan di beberapa daerah tertinggal di Indonesia adalah program transmigrasi yang digalakkan pada pemerintahan era Orde Baru. Program ini mencakup wilayah-wilayah seperti Kecamatan Koya Barat dan Koya Timur yang merupakan kampung transmigrasi di distrik Muara Tami, Papua. Selain itu, distrik ini juga berjarak cukup dekat dengan perbatasan Papua New Guinea. Kawasan distrik Koya Barat dan Koya Timur merupakan kampung transmigrasi di distrik Muara Tami, Papua. Koya Barat dan Koya Timur awalnya difokuskan untuk menjadi daerah pertanian dalam rangka mencapai ketahanan nasional dan pemerataan penduduk, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya. Selain itu, distrik ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai lumbung padi untuk kabupaten dan kota Jayapura dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dinas Provinsi untuk memberikan bantuan penggilingan padi itu yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat petani, utamanya adalah petani. Kemudian hasil daripada petani itulah yang bisa digunakan atau bisa dikembangkan di tengah-tengah kelompok tani atau petani. Tidak terima lahan itu bersih, tinggal tanam saja. Karena sudah diatur ada irigasi. Iya. Presiden Soeharto membangun Bendung Tami untuk menyalurkan air dari Sungai Tami, dan bendungan ini digunakan sebagai prasarana pendistribusian air bersih bagi para transmigran. Penduduk transmigran diharapkan dapat melanjutkan pertanian, baik di Koya Barat dan Koya Timur. Dengan tipe bendungan pelimpah bentuk gergaji 7 gigi dan jumlah intake 7,5 kubik per detik, Bendung Tami direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk seluruh distrik Muara Tami, khususnya Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur.
Pelaksanaan survei KSA atau kerangka sampel area untuk komoditas padi berdasarkan hasil survei KSA untuk Provinsi Papua pada tahun 2020, luas panen padi diperkirakan sebesar 10,66 juta hektar atau mengalami penurunan sebanyak 20,61 ribu hektar atau 0,19% dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, produksi padi pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada tahun 2020 mencapai sekitar 31,33 juta ton atau meningkat sebesar 21,46 ribu ton atau 0,07% dibandingkan dengan produksi beras tahun 2019. Penurunan debit air terjadi karena sampah kayu dan sedimen yang menyumbat aliran air bersih dari Sungai Tami ke Bendung Tami, akhirnya menyebabkan penyaluran air ke beberapa wilayah Koya Timur pada saat musim kemarau terganggu. Masalah lainnya adalah bendungan ini tidak dilengkapi dengan arus hilir yang baik. Sebagian wilayah Koya Timur akhirnya mengalami kelebihan air di dalam sawahnya. Hal ini menimbulkan penurunan kualitas padi yang tumbuh dan akhirnya berdampak pada kualitas beras dan jumlah produksi beras yang dihasilkan. Sulitnya untuk bertahan hidup di daerah baru dan permasalahan irigasi ini akhirnya menyebabkan banyak transmigran yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi tambak perikanan air tawar. Berdasarkan penelitian Triana, Suryono, dan Widodo pada tahun 2016, fenomena alih fungsi lahan ini terjadi khususnya di Kelurahan Koya Timur dengan jumlah total mencapai 75% pada tahun 2016. Sistem pembagian air yang direncanakan dapat dikatakan belum optimal karena luas daerah irigasi Koya yang telah dimanfaatkan pada tahun 2016 adalah kurang dari 50% dari luas total yang direncanakan sebelumnya. Berbeda dengan Koya Timur, Koya Barat tetap digunakan sebagai lahan pertanian hingga saat ini. Terdapat 32 kelompok tani di Kelurahan Koya Barat yang masih aktif hingga saat ini. Kelompok-kelompok tani tersebut menyelep padi yang mereka produksi di kelompok tani karya mandiri dan kelompok tani maju. Dengan jumlah panen 2 kali dalam setahun. Waktu itu pernah dicoba sama Pak Jokowi memberikan instruksi itu suruh 3 kali. Tapi ternyata nggak begitu bagus hasilnya. Makanya kembali 2 kali lagi. Jumlah hasilnya. Terus hamanya itu kan banyak gitu. Urea, NPK, TSP. Petani-petani transmigran di wilayah Koya Barat menggunakan pupuk anorganik, yaitu pupuk urea, NPK, dan TSP. Dari fenomena yang terjadi di Koya Barat dan Koya Timur, kami melihat bahwa terdapat beberapa tujuan Sustainable Development Goals yang terjadi untuk menjelaskan kedua wilayah tersebut. Tujuan-tujuan SDGs terkait adalah tujuan 2, Zero Hunger, yang berkaitan juga dengan pertanian berkelanjutan di wilayah transmigrasi. Tujuan 2 SDGs ini memiliki penjabaran yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Tujuan program transmigrasi yang dimulai pada era Orde Baru berusaha untuk mendapatkan pemerataan persebaran penduduk di Indonesia. Dengan dilakukannya transmigrasi, pemerintah memiliki harapan bahwa ketahanan pangan dengan terjadinya swasembada beras dan keamanan nasional dapat tercapai hingga di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya tanah Papua. Masyarakat transmigran yang dikirim merupakan orang-orang yang memiliki pengalaman bertani, sehingga mereka dianggap dapat melanjutkan pekerjaan mereka di daerah perbatasan dan mengamankan persediaan beras regional dan nasional. Walaupun begitu, petani di Koya Barat masih menggunakan pupuk anorganik yang dapat mengancam kesehatan dan kesuburan tanah sawah garapan di Koya Barat demi memaksimalkan keuntungan panen. Tujuan 6 terkait Clean Water and Sanitation yang berkaitan dengan Bendung Tami. Maka diperlukan pembangunan infrastruktur Bendung Tami sebagai sumber air bersih di distrik Muara Tami.
Skema irigasi yang telah dibuat oleh pemerintah Orde Baru direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air yang mencakup 4.900 hektar distrik Muara Tami dengan debit andalan rata-rata 67.003 meter kubik per detik. Namun permasalahan sampah kayu dan sedimentasi menjadi halangan bagi pergerakan air bersih dari Bendung Tami ke wilayah-wilayah tersebut. Dampaknya adalah beberapa wilayah di Koya Timur akhirnya mengalihkan sumber air bersihnya ke sumber lain karena kurangnya debit air yang mengalir. Permasalahan lainnya adalah irigasi di hilir yang kurang baik, menyebabkan beberapa sawah di wilayah Koya Timur menjadi tergenang air secara berlebihan, hingga akhirnya menyebabkan penurunan kualitas produksi beras di wilayah tersebut. Masalah ini tidak terjadi di Kelurahan Koya Barat karena letaknya yang cukup jauh dari aliran sungai besar Tami. Dan tujuan 11 terkait dengan Sustainable Cities and Communities. Masyarakat transmigran yang masih bertahan di Koya Timur pada akhirnya beradaptasi karena ada masalah kelebihan air dengan cara membuat tambak dan kolam pemancingan. Hal ini dilakukan agar masyarakat transmigran di Koya Timur mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih baik dibandingkan melanjutkan pertanian di wilayah tersebut. Koya Barat tetap berfokus sebagai wilayah agropolitan yang ditandai dengan produksi tumbuhan dan hewan karena lahannya yang mendukung. Sedangkan Koya Timur akhirnya berubah menjadi wilayah minapolitan yang berfokus pada ekonomi perikanan air tawar sebagai proses adaptasi terhadap lingkungan demi mencapai keberlanjutan ekonomi masyarakat transmigran. Akhirnya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura 2013-2033, Koya Barat dan Koya Timur telah menjadi bagian dari kawasan strategis kepentingan ekonomi di Kota Jayapura sebagai kawasan agrominapolitan yang baik. Berkaca dari permasalahan yang terjadi, alih fungsi lahan yang terjadi di Koya Timur menjadi hal yang baik untuk perkembangan Kota Jayapura dan Indonesia. Walaupun begitu, ada hal yang harus diperbaiki dan dimaksimalkan. Salah satunya adalah kualitas layanan Bendung Tami. Perlu dilakukan pembersihan sampah kayu dan sedimentasi dari Bendung Tami, agar sumber air dapat terdistribusi dengan baik. Perlu bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan irigasi air di hilir, yaitu Koya Timur, agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam memanfaatkan lahannya. Pemerintah juga harus mendukung perubahan yang terjadi di Koya Timur, dengan misalnya melakukan penyuluhan yang berbasis di sektor perikanan, kemudian akses atas bibit ikan yang unggul, dan lain sebagainya untuk mendukung pertumbuhan sektor minapolitan di Koya Timur. Terkait dengan Koya Barat, pemerintah harus melakukan penyuluhan bagi petani untuk menggunakan pupuk organik demi kesehatan dan keberlanjutan tanah pertanian di Koya Barat. Program transmigrasi dan pembangunan nasional yang terjadi sejak era Orde Baru ternyata memberikan dampak perubahan yang positif di distrik Muara Tami. Pembangunan Bendung Tami sebagai sarana infrastruktur pembangunan nasional terbukti memiliki keberlanjutan yang positif, utamanya bagi Kelurahan Koya Barat. Walaupun begitu, masyarakat transmigran di Koya Timur membutuhkan penyesuaian secara mandiri dengan lingkungannya sehingga terjadi alih fungsi dari pertanian menjadi daerah tambak serta pemancingan karena ada permasalahan irigasi hilir di Kelurahan Koya Timur. Diversifikasi Koya Barat sebagai wilayah agropolitan dan Koya Timur menjadi wilayah minapolitan membutuhkan dukungan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Hingga pada akhirnya pembangunan nasional yang terjadi di distrik Muara Tami terbukti berkelanjutan karena terdapatnya peran aktif dari masyarakat lokal sebagai pelanggan yang menerima manfaat secara terus-menerus dari ketersediaan Bendung Tami. Akhirnya kita sampai juga di Jayapura untuk melakukan tugas kuliah terkait mata kuliah teori pembangunan berkelanjutan, dan ternyata perjalanan kita hari ini tidak sia-sia. Ada banyak permasalahan dan ada banyak yang harus semakin diperbaiki lagi ke depannya. Dan sekiranya apa yang kita lakukan dan apa yang kita analisis pada hari ini beserta dengan solusinya dapat memberikan efek yang lebih baik, dampak yang lebih baik terhadap Papua dan terhadap masyarakat lokal dan terhadap Indonesia.
Semoga hasil video kita bisa memberikan influence yang terbaik buat pemerintah daerah, masyarakat, dan para akademia yang lain yang mungkin juga mau melakukan penelitian. Kekurangan pasti selalu ada, tapi kita akan berusaha membuat yang terbaik di video kita. Kita jaya, jaya, jaya gitu dong. Coba lihat.